Tuhan terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu, boleh menjaga setiap kami, Kau menjaga masing-masing kami, Kau Bapa menyertai kami boleh berkumpul bersama di tempat ini memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, persiapan setiap hati kami, dan Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan. Dan biarlah Engkau berbicara dalam kehidupan kami, mengajarkan firman-Mu supaya kami boleh diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya sehat dan diberkati Tuhan, amin, haleluya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sampai hari ini kita bisa merasakan bagaimana Tuhan pelihara kita dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan memberkati kita dengan cara-cara yang heran. Nah, semua bentuk pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, semua bentuk pemeliharaan Tuhan, semua berkat yang kita terima, tentunya tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi kita harus bisa melihat rencana Tuhan di dalamnya. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dapat memberikan makna. Setiap hari dapat memberikan nilai bagi kita dan bagi orang lain. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Injil Lukas. Kita lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ada hal-hal menarik yang bisa kita ambil melalui kisah yang sering kali kita baca, tapi kiranya hari ini menjadi sesuatu yang lebih menginspirasi kita, menyemangati kita, memotivasi kita, supaya kita bisa terus berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-19 berkata begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, kisah yang sering kali kita baca ini memberikan beberapa arti yang akan memaknai perjalanan hidup kita. Kita hidup ini tidak tahu kapan saatnya menyelesaikan pertandingan di bumi ini. Tapi setiap hari kita bisa mengisi waktu-waktu yang kita jalani dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang berguna. Sebaliknya kita juga bisa mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan pada akhirnya membawa kepada kebinasaan. Karena itu kisah yang sederhana ini kiranya dapat memberikan sebuah arti bagi kita agar kita bisa mengalami besarnya tuntunan dalam hidup ini. Nah, bagian pertama yang bisa kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca ini adalah keuntungan besar jika kita bisa percaya kepada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selama-lamanya dengan Dia di sorga. Di sini dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan begini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Semiskin-miskinnya seseorang, tapi satu keuntungan besar kalau dia bisa percaya kepada Tuhan. Orang miskin ini walaupun dia miskin, tapi dia masih punya nama. Namanya Lazarus. Orang kaya saking kayanya, tidak perlu namanya dicatat bagi kita. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat bahwa ada orang miskin yang bernama Lazarus, tapi kemudian dikisahkan di ayat yang ke-22 bahwa ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir, dia ada pada pangkuan Bapak Abraham, alias dia masuk sorga. Artinya, ada satu keuntungan besar jika seseorang bisa percaya kepada Tuhan. Tentunya semua kita merindukan kalau boleh kita percaya kepada Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita jadi orang kaya, alangkah jauh lebih baik. Tapi yang kita lihat di sini, walaupun orang miskin ini, dengarkan kata miskin saja sudah nggak enak. Tapi kita bisa melihat orang miskin ini dia dipelihara Tuhan. Dia datang kepada orang kaya itu. Dia berada dekat rumah orang kaya itu. Dan dia bisa makan. Bukan dia nggak makan, dia makan. Dia masih dapat belas kasihan daripada orang kaya itu.
Dia bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja si kaya. Remah-remah di sini ada satu kebiasaan bagi mereka pada zaman itu. Jadi ada roti yang dibuatkan khusus untuk membersihkan tangan yang kotor karena sudah makan. Nah, itu yang namanya remah-remah. Jadi orang miskin ini masih bisa makan. Saya tidak mengajari saudara-saudara untuk menjadi orang miskin, tidak. Tapi kita bisa pelajari melalui bagian ini bahwa ada satu keuntungan besar jika kita percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 25 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Jadi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, maka kita dikategorikan sebagai orang benar. Yang tadinya kita berdosa, tapi Tuhan buatkan kita menjadi orang yang tidak, dalam tanda petik, berkekurangan bahkan meminta-minta pada akhirnya. Tidak. Tuhan akan terus pelihara kita. Nah, karena itu yang lebih kita sorot pada bagian yang pertama adalah biarlah kita menjadi orang yang benar-benar mensyukuri buat status kita sebagai orang percaya. Kita sudah katakan, sesusah-susahnya seseorang, semiskin-miskinnya seseorang, tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Yesus, cara hidupnya berbeda. Dalam pelayanan, seringkali kami berjumpa dengan orang-orang yang bagi kami harus membantu mereka secara ekonomi. Tapi ternyata pada prakteknya justru mereka bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dibanding orang-orang yang dalam tanda petik kelihatannya kaya raya. Miskin, tapi masih bisa melayani. Terkategori ekonomi lemah, tapi ternyata mereka masih bisa mengerjakan bagian-bagian penting yang luar biasa. Sebaliknya ada juga orang yang kaya raya, tapi mereka bisa melayani, bahkan melakukan dengan hal-hal yang luar biasa berbeda dengan kebanyakan orang kaya pada umumnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah lihat tentang seorang Yusuf dari Arimatea. Yusuf orang Arimatea ini orang yang kaya. Tapi dia bisa melayani sampai bagian-bagian yang terkecil. Kebanyakan orang kaya kalau dia sudah mengambil peran di bagian yang lain, dia tidak mau lagi menyentuh hal-hal yang dalam tanda petik kurang menarik. Tidak elegan untuk dilakukan. Dia merasa, jangan saya lah. Tapi kalau kita lihat Yusuf Arimatea berbeda. Dia melakukan sampai bagian yang paling kecil. Dia sudah keluarkan dana, tapi dia masih turunkan jenazah Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia kasih rempah-rempah. Lalu kemudian dia sendiri yang menguburkan. Jadi yang kita lihat di sini adalah ada satu keuntungan besar ketika kita bisa percaya kepada Yesus. Hal-hal yang kita rasa tidak mungkin kita bisa kerjakan, tapi kita akan kerjakan. Percaya kepada Yesus akan menghasilkan cinta yang kuat. Cinta yang kuat ini akan kita abdikan untuk melayani Dia. Karena itu, sekali lagi, ada satu keuntungan besar kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi hidup saya kenapa menderita? Jangan lihat penderitaannya. Lihat akan ada sesuatu yang jauh lebih besar. Melihat sesuatu seperti yang dilihat oleh Lazarus ini.
Lazarus tidak diceritakan bagaimana dia mengeluh dengan keadaan dirinya. Bahkan mengalami satu kondisi yang terpuruk. Sampai anjing harus datang menjilat borok-boroknya. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan untuk mengutuki dirinya, memarahi dirinya, bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Berarti dia menikmati kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia bisa menikmati segala sesuatu dan menikmatinya bukan untuk sebuah masa, tetapi untuk kekekalan. Luar biasa. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri keselamatan yang sudah kita terima ini. Kita bisa bersyukur buat keselamatan yang sudah kita dapati ini. Jangan kita berfokus kalau kita punya persoalan, kita berfokus kepada persoalan kapan persoalanku ini berakhir. Kapan hidupku jauh lebih baik dari hari ini. Kita bersyukur saja kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan bagi kita sehingga kita bisa memberikan arti dalam kehidupan kita ini. Ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, ini perlu kita catat baik-baik. Seringkali orang terlalu sibuk mencari kebutuhan secara jasmani. Lalu dia sudah mulai melupakan hal-hal yang sifatnya rohani dan kekekalan. Makanya Tuhan memberikan peringatan melalui surat Timotius yang pertama, pasal 16 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kalau kita fokus kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa menikmati hidup. Apapun bentuk pergumulan hidup ini. Apapun bentuk kesusahan, penderitaan, kesukaran yang kita alami, kita bisa menikmati hidup ini. Amin, saudara-saudara. Sebaliknya, kalau fokus kita kepada harta, kepada kekayaan, kita tidak akan menikmati. Sebab pada dasarnya tidak ada manusia yang puas dengan apa yang sudah dimiliki. Tuhan, kalau saya punya sepeda ontel, saya akan rajin pergi beribadah. Sudah ada sepeda, andai kata saya punya motor, sepeda motor, saya lebih rajin. Andai kata saya bisa punya mobil, saya lebih rajin. Sudah punya mobil, pengen punya helikopter. Bahkan pengen punya pesawat sendiri. Itu artinya apa? Tidak pernah puas hidup ini. Tapi kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki di hari ini, ada satu keuntungan besar. Sebab pada kenyataannya orang yang percaya kepada Tuhan, gak dibiarkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang bisa memaknai setiap langkah perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari melalui kisah ini, ada pada ayat 27 sampai 29. Ya. Yang kedua di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup adalah kesempatan
untuk melayani Kristus dan pekerjaannya. Amin, saudara-saudara. Hidup adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Kristus dan pekerjaannya. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini, Lukas 16 ayat 27 sampai 29, kata orang kaya itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Ini memang kalau sudah biasa memerintah, sampai di akhirat pun masih suruh-suruh ini ya, saudara-saudara ya. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang, saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kesaksian Musa dan para nabi ini semua berpusat kepada Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Selama hidup orang kaya ini, dia terlalu sibuk dengan mencari harta, menumpuk kekayaannya, sampai dia lupa akan Tuhan. Dia tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tidak menghidupkan kebenaran itu di hidupnya. Walaupun mungkin dia tahu dari kata orang, tapi dia tidak lagi memberikan fokus ke sana. Jadi ada satu pelajaran penting bagi kita sekalian supaya kita bisa mengabdikan diri kita ini untuk melayani Kristus dan pekerjaannya. Pada akhirnya orang kaya ini, dia dapat memberikan kesimpulan, ternyata apa yang aku punya di bumi itu tidak menjamin akan kekekalanku. Dia sadar, lalu kemudian ada beban penginjilan. Ada beban untuk melayani saudara-saudaranya. Tapi sudah terlambat. Jadi kalau hari ini kita diberikan beban untuk bisa melayani Tuhan, terimalah dengan sukacita. Amin, saudara-saudara. Satu hari saya ditelepon sama seseorang. Pak Walker, saya ingin berbagi-bagi berkat. Tapi saya ingin bagi berkatnya melalui pelayanan gereja. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya dia punya visi. Dia tidak sekedar bagi kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan, tapi dia titip melalui gereja. Kenapa? Karena gereja bisa sekalian memberitakan bahwa berkat ini diterimanya dari Tuhan. Kita tidak kasih begitu saja. Kadang-kadang kita juga berat untuk bersaksi. Ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani, kita akan pakai dengan baik waktu-waktu kita untuk melayani. Melayani keluarga kita, melayani sesama kita. Satu hari ada seorang pengusaha muda. Karena dia bangun, dia merasa sudah terlambat, dia cepat-cepat untuk berangkat. Dia bawa mobilnya, tapi dalam perjalanan ternyata dia menemukan kemacetan di pagi hari. Sehingga kemudian dia begitu lapar dan dia ingin mengisi perutnya dengan makanan yang dijual di sebuah kios. Dia memberhentikan kendaraannya, lalu kemudian dia pergi beli roti di kios itu. Waktu dia beli roti, tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil. Anak itu dia bertanya kepada satu toko, kepada toko yang lain. Dia membeli bunga. Dan dia bertanya, ini harga berapa? Oh, ini harganya 50.000. Dia datang lagi kepada toko yang lain. Ini harga berapa? Oh, ini 157.000. Dia merasa terlalu mahal. Tadi 50.000 aja mahal, apalagi 157.000. Dia datang lagi kepada toko berikutnya. Dia tanya, berapa harga ini? Oh, ini 230.000. Oh, mahal sekali. Lalu dia kemudian berpikir, ya sudah, saya bertanya sajalah, siapa tahu bisa. Ada enggak bunga
yang harganya 5.000. Oh, nggak ada. Kalau kamu mau cari yang 5.000, kamu pergi ke di sana. Di sana ada orang yang jual. Harga 5.000 pun masih bisa dapat. Akhirnya pengusaha yang muda ini kemudian dia bertanya kepada anak itu, kamu dari tadi saya perhatikan kamu sibuk sekali menanyakan bunga. Sebenarnya kamu mau beli untuk siapa? Saya mau beli untuk mama saya. Karena hari ini mama saya ulang tahun. Pengusaha muda ini kaget. Luar biasa ya. Dia bisa ingat. Dia umurnya masih 10 tahun. Tapi dia bisa ingat mamanya ulang tahun. Dia pergi cari bunga. Dia kasih kepada mamanya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Maka pengusaha ini mengambil keputusan. Sudah, saya pesan bunga ini. Satu untuk kamu, satu untuk istri saya. Karena kebetulan hari itu istrinya berulang tahun. Dia baru ingat setelah dia bertemu dengan anak kecil ini, saudara-saudara. Setelah itu dia beranjak pergi ke mobil, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan. Tapi kemudian dia bertemu lagi dengan anak itu yang sedang menunggu kendaraan. Lalu kemudian mereka ngobrol, lalu dia berkata kepada anak itu, karena tujuan kita sama-sama, arah kita sama, kamu naik saja mobil ini. Jadi kemudian anak itu numpang dengan mobil sang pengusaha muda ini. Mereka berjalan, tapi kemudian sampai kepada satu titik, anak itu bilang, turunkan aku di sini. Loh kenapa? Karena saya akan pergi ke sana. Itu kebetulan lagi macet. Gak apa-apa, saya turun aja di sini. Pengusaha muda ini kemudian bertanya-tanya, anak itu mau kemana ya? Lalu dia memberhentikan kendaraannya. Dia amati anak itu pergi kemana. Ternyata anak itu pergi ke sebuah tempat pemakaman. Dan anak itu kemudian dia berlutut di bawah kuburan ibunya dan dia menangis sejadi-jadinya. Lalu pengusaha itu datang kepada dia. Oh, kamu datang ke sini? Emang siapa yang meninggal? Ini mama saya. 2 hari yang lalu dia meninggal. Hari ini ulang tahunnya. Wah, pengusaha muda ini kemudian kaget. Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan. Hari ini juga aku harus kembali ke rumahku. Aku berjumpa dengan istriku. Istriku masih hidup. Seharusnya aku merayakan sukacita bersama orang yang masih hidup. Kalau sudah mati nanti gimana? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani. Amin, saudara-saudara. Layanilah keluarga kita. Layanilah orang-orang yang masih hidup tentunya. Kalau sudah mati kita nggak bisa melakukan yang lebih baik. Tapi yang terpenting di sini adalah kita juga di samping kita melayani hal-hal yang lain, kita harus kasih tahu kepada mereka tentang sorga. Amin, saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti orang kaya ini. Nanti sudah mati, sudah di neraka, baru dia punya beban penginjilan. Jangan, hari ini juga. Kalau kita merasa ada orang yang sudah begitu baik kepada kita, tapi dia belum kenal Yesus sebagai juru selamat dalam hidup dia. Tangkaplah kesempatan ini. Saya harus kasih tahu kepada dia. Amin. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan mampukan kita, sehingga kita bisa melayani dengan porsi yang tepat. Melayani keluarga kita, melayani sesama kita, lebih daripada itu. Kita bisa pastikan bahwa mereka juga harus tahu tentang keselamatan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati kebesaran Tuhan di hari ini. Ada orang yang datang kepada Tuhan karena kita mau melayani. Ada orang yang bisa mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu persis bahwa pelayanan yang lebih besar, pelayanan di atas segala pelayanan adalah ketika kita bisa mengaplikasikan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami syukuri apapun keadaan kami. Mungkin kami dikategorikan sebagai orang kaya.
Tapi mungkin kami juga bisa melihat diri kami miskin. Tapi itu tidak terlalu penting bagi kami. Yang penting bagi kami adalah kami harus bersyukur kalau kami bisa punya Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Lebih daripada itu, kami yang sudah tahu akan kasih karunia Tuhan, kami yang sudah tahu akan kebenaran Tuhan, biar kami juga dapat membagikan, mewartakan kepada orang lain. Itu sebagai bukti kasih kami kepada mereka. Sehingga pada harinya kami bisa menikmati satu kebersamaan dengan keluarga besar kami, dengan teman-teman kami, dengan sahabat-sahabat kami. Kami duduk bersama-sama di dalam sorga yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, kalau ada di antara kami yang berat untuk menjadi pewarta kebenaran Tuhan, minimal bantu kami, supaya kami tidak punya semangat untuk memberitakan kabar-kabar yang hoax, kabar-kabar yang tidak benar. Tapi biarlah kami bertahan sejenak, sehingga pada waktunya kami diberikan keberanian untuk mewartakan kebenaran ini. Dan ini merupakan sesuatu yang baik, sehingga banyak orang bisa datang kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak kehilangan upah kalau kami melayani Engkau. Terima kasih, turunkan, tambahkan beban penginjilan dalam hidup setiap kami para penjaga menara, supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami dapat menjadi pewarta kabar baik ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.